Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya menumpangkan paling banyak 10 batang kelapa. Itu pun kalau dia mampu. Sejahat-jahatnya monyet, dia hanya memperebutkan setandan pisang. Tapi manusia dengan kecerdasannya, dalam satu hitungan dia bisa meluluh lantakkan satu hutan belantara. Zaharal fasadu fil barri, sudah nampak kerusakan di atas daratan, wal bahri, di tengah lautan, bima kasabat aidin nas, akibat dari ulah tangan manusia. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang yang paling cerdas menurut penelitian manusia sampai hari ini adalah simpanse. Satu jenis dari monyet. Dinobatkan sebagai binatang paling cerdas hanya karena bisa mengambil ranting kayu lalu memasukkannya ke dalam lubang tanah untuk menarik rayap yang kemudian menempel di ujung ranting dan kemudian dia memakannya. Hanya sebatas itulah kecerdasan binatang. Maka manusia beratus bahkan beribu berjuta kali di atas itu. Akhirnya manusia sampai pada puncak kecerdasan hari ini. Kalau kita perhatikan dalam sejarah nabi-nabi, Nabi Musa naik onta, kuda dan keledai. Nabi Isa juga peradabannya naik onta, kuda dan keledai. Nabi Muhammad SAW juga peradabannya naik unta, kuda dan keledai. Tidak terlalu banyak perkembangan. Tapi bila kita renungkan 20 tahun yang lalu, 2000, sekarang 2021, betapa maju dan pesatnya keadaan dunia. Puncak kecerdasan manusia adalah di zaman ini. Dari mulai penggunaan alat telekomunikasi. Dulu orang hanya menggunakan telepon rumah, telegram, berkirim berita dengan surat, gambar mesti dicetak dimasukkan ke dalam amplop, dikirim berminggu berbulan, barulah sampai ke suatu negeri tujuan. Hari ini begitu selesai gambar diambil, langsung sudah sampai ke 5 benua. Puncak kecerdasan manusia, inilah zamannya. Satu sisi manusia bangga karena begitu mudah mendapatkan informasi. Khutbah Jumat hari ini bisa didengar saat ini juga
di seluruh penjuru dunia melalui streaming, melalui channel YouTube. Manusia sampai kepada puncak peradaban, puncak kecerdasan. Tapi di tengah kecanggihan itu, manusia yang cerdas, tapi tidak hanya sekedar cerdas intelektual, tapi cerdas spiritual, mulai berpikir, jangan-jangan manusia sedang berada di akhir masa. Setelah ini dia akan musnah, binasa, karena kecerdasannya itu juga. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya menumpangkan paling banyak 10 batang kelapa. Itu pun kalau dia mampu. Sejahat-jahatnya monyet, dia hanya memperebutkan setandan pisang. Tapi manusia dengan kecerdasannya, dalam satu hitungan dia bisa meluluh lantakkan satu hutan belantara. Zaharal fasadu fil barri, sudah nampak kerusakan di atas daratan, wal bahri, di tengah lautan, bima kasabat aidin nas, akibat dari ulah tangan manusia. Gambar seekor buaya berkalung ban viral. 1, 2, 3 orang tersenyum. Tapi orang yang cerdas secara spiritual berkata, betapa makhluk Allah teraniaya karena kecerdasan manusia yang tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual. Bahasa Islamnya adalah iman, keyakinan bahwa kita diciptakan Allah dan kita akan mati mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan intelektual, kecerdasan otak manusia yang tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual, dia hanya akan menjadi penyesalan, baik ketika di dunia, karena akan digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat, maupun setelah dia menghadap Allah, karena dia menjadi orang-orang yang menganiaya. Ittaquz zulma, janganlah kamu berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Islam tidak pernah mengharamkan kecerdasan. Islam tidak pernah, dalam sejarah peradaban manusia, Islam tidak pernah membunuh orang, menggantung orang hanya karena cerdas. Silakan cerdas. Islam tidak pernah membunuh ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama turun bukan sholat. Ayat yang pertama turun bukan berhajilah. Ayat yang pertama turun Iqra, membacalah. Di saat peradaban manusia mengharamkan tulisan, karena tulisan dianggap sumber dari kejahatan adalah karena tulisan. Tulisan akan menjadi bacaan. Bacaan membuat kecerdasan. Manusia kalau sudah cerdas dia akan jahat. Maka yang boleh menulis dan membaca hanya kelompok elit saja. Tapi Islam tidak melarang tulis baca. Silakan menulis, silakan membaca. Makhluk yang diciptakan Allah diantaranya adalah, Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalam, pena, wama yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Di saat masyarakat Arab Badui tak bisa menulis dan tak bisa membaca, ayat Al-Quran turun tentang tulis baca. Iqra kitabak, baca buku catatan amal. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat. Kiraman katibin, malaikat mencatat, menulis segala amal. Nabi mengambil beberapa orang sahabat untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Lebih kurang 40 orang. Orang yang sanggup menulis di zaman Nabi hanya 40 orang. Tulislah, maka ditulislah Al-Quran di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang lebar. Karena belum ada kertas. Kertas adalah benda yang mahal. Kertas baru ada di Cina, karena mereka membuat bubur dari bambu. Bubur bambu dijemur kering menjadi kertas.
maka dalam sebuah hadis dhaif, walaupun dhaif tapi tetap boleh dipakai karena bukan dalam masalah akidah dan ibadah. Utlubil ilma walau bisin, ambillah ilmu peradaban walaupun ke dataran Cina, karena mereka sudah punya peradaban kertas. Kertas yang paling dekat dari Makkah di Afrika Utara, di tepi Sungai Nil tumbuh tanam-tanaman bernama pohon bardi. Pohon bardi kemudian dipotong tipis-tipis, dibuat membujur dan melintang. Setelah itu dipres dengan tanah liat, setelah itu dijemur kering, menjadi kertas tertua di dunia. Hari ini kertas itu dijual di pinggiran Kairo, disebut dengan kertas papirus, menjadi souvenir kenang-kenangan dari bumi Mesir, bumi 1000 menara, bumi para nabi, bumi induk dari segala peradaban dunia. Islam tidak mengharamkan ilmu pengetahuan, tapi mesti sejalan dengan kecerdasan spiritual. Iqra, bacalah apa yang mesti dibaca. Tidak disebutkan apa yang mesti dibaca. Bacalah yang tertulis, bacalah yang tersurat, baca juga yang tersirat, tapi mesti diikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mesti atas nama Allah. Silakan yang kuliah S1, S2, S3, bidang medis kedokteran, bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, bidang multimedia, tapi gunakanlah dia sebagai alat untuk menyebarkan dakwah Islam. Man sanna fil Islam, siapa yang membuat perbuatan baik, sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang yang melakukannya, melanjutkannya, meneruskannya setelah dia mati, maka dia tetap mendapatkan pahala amal jariahnya. Anak-anak muda silakan punya website, anak-anak muda silakan punya grup vlog, anak-anak muda silakan punya channel-channel YouTube, tapi isinya adalah mengajak orang ke jalan Allah. Andai ditakdirkan Allah kau mati, channel itu masih hidup, di copy, di share, disebarkan orang, maka sesungguhnya dia menjadi amal jariah yang tidak akan putus setelah kematian. Tapi na'udzubillah, andai kau buat channel isinya dosa, konten haram, disaksikan seluruh bola mata manusia, dan kemudian di hari tuamu kau menyesal, bertaubat, maka sesungguhnya keran dosamu tidak terhenti, dia juga ikut mengalir. Kalau ada orang berkata amal ibadah jariah mengalir, sesungguhnya dosa jariah juga mengalir. Betapa kasihannya orang-orang yang menyangka bahwa dia sudah berbuat baik di hadapan Allah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka berpikir mereka sudah berbuat baik, padahal sesungguhnya kejahatan mereka tetap mengalir sampai hari kiamat. Kematian tidak menghentikan mereka dari berbuat dosa. Ada orang yang minum khamar, ada orang yang berjudi dan berzina, setelah malaikat maut mencabut nyawanya, dalam satu hembusan nafas terakhir berhentilah dosanya. Tapi ada orang, walaupun dia sudah mati, dosanya tetap mengalir, dosanya tetap akan tidak putus. Siapa saja yang hari ini membunuh, menghabisi nyawa orang, maka Kabil tetap mendapatkan dosa jariah, karena manusia terinspirasi pertama kali membunuh karena perbuatan Kabil. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kata Habil saat melihat Kabil menaikkan batu besar akan menimpakan batu itu ke kepala Habil. Apa jawab Habil? La in basatta ilayya yadaka, andai kau lemparkan batu besar itu ke kepalaku wahai Kabil, ma ana biwasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tak akan membalas. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau ada ide-ide mau buat jahat, mau buat dosa, pikirlah bahwa kita akan mati.
bahwa sampai masanya kita akan tua. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami balikkan kejadiannya. Ketika dulu belajar berjalan kaki gemetar, 60-70 kakimu kembali gemetar. Ketika dulu lahir ke dunia matamu rabun, pandanganmu sejengkal, 60-70 matamu mulai samar-samar. Lahir ke dunia, pendengaranmu tak dapat jelas antara manusia, orang tua, anak-anak atau binatang. 60-70 sampai juga masa itu tiba. Dulu orang bercerita tentang umur 60, umur 70, sekarang 40, 50. Makin canggih rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, umur manusia makin tak terselamatkan. Jantung koroner, diabetes, gula darah, makanan-makanan sudah menjadi racun. Yang dikatakan orang akan menambah energi, semakin memperkuat tubuh, ternyata efek samping negatifnya juga luar biasa. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Yang bisa menyelamatkannya hanya kecerdasan spiritual, keyakinan bahwa dia akan mati menghadap Allah dan dia akan menerima segala perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, kalau pernah kau buat sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata pisau, ya, biji matamu akan melihat balasannya. Hanya ibu rumah tangga mengajarkan Al-Fatihah ke anaknya dari maghrib menjelang isya. Dinasihatkannya, jangan kau berzina nak, karena perempuan adalah adikmu, karena perempuan adalah kakakmu, karena perempuan adalah ibu. Jangan kau menganiaya orang, karena sampai masanya nanti kau anak cucumu juga akan dianiaya orang. Tidak pakai dalil, tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, bukan ulama, bukan kiai, bukan profesor, hanya seorang ibu rumah tangga. Kajinya tak banyak-banyak, hanya mengajarkan Al-Fatihah, jangan berzina, jangan aniaya orang. Tapi cerita itu melekat ke telinga anaknya, masuk ke tulang sumsumnya, bersemayam di dalam kalbu hati sanubarinya, terukir indah di otak kepalanya. Si anak menjadi remaja dan dewasa. Setiap hari dia sholat subuh, zuhur, maghrib dan isya. Tahajud tak lupa dengan witirnya. Dia membaca Al-Fatihah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka Fatihah itu mengalir. Dia tidak aniaya orang. Dia takut karena dia akan mati menghadap Allah. Nasihat dari hati yang bersih akan sampai ke lubuk hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari sesungguhnya hidup ini? Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Apakah Allah itu tidak tahu bahwa amal kita baik atau buruk? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau ucapkan, jangankan yang dilangkahkan kakimu, jangankan yang diayunkan tanganmu. Apa yang berbisik di hatimu, apa yang terbersit di kepala. Kami tahu, kata Allah. Kalau Allah tahu, kenapa Dia beri kita hidup? Allah cuma ingin memberitahu kau layak atau tidak untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau hidup menjadi pecandu narkoba, silakan. Mau hidup menjadi pezina, silakan. Mau hidup menjadi penguasa angkuh sombong seperti Fir'aun, silakan. Mau hidup menjadi orang kaya raya tapi pelit bakhil seperti Qarun, silakan. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Kau akan menjadi santapan cacing tanah. Kau akan masuk ke dalam lubang sejuk, sempit, hujan, basah. Akhirnya kau hanya akan menjadi setumpuk daging busuk yang tidak pernah punya tempat di rumahmu sendiri. Di rumah yang begitu indah cantik, engkau yang mengusahakan uangnya, engkau yang mencari arsiteknya, sampai lupa makan hanya untuk mencari makan. Tapi sampai pada akhirnya tidak satu jengkal pun tempat di rumah itu bersedia
untuk menjadi tempat. Kau tetap juga akan singgah ke tanah wakaf yang tak pernah kau pedulikan, yang tak pernah kau perhatikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fahsha' wal-riba wal-zina wal-suyuf al-mukhtalifata wal-shada'id wal-mihla ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.